Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan Kamar Rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat menarik, yang sangat seru, yang sangat menghibur, yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 304 bertepatan dengan bab ke 1441. Karena tidak berani menunda rencana untuk merebut kekuasaan pada rapat dewan direksi besok, jadi Gu Yanjeng memutuskan bagaimanapun juga harus menahannya dulu malam ini. Pada saat yang sama, dia segera meminta kepala rumah untuk mencari beberapa spesialis teratas di bidang terkait dari Amerika dan menjanjikan bayaran mahal, meminta mereka datang kemari untuk melihat apakah bisa disembuhkan dengan cara medis. Kalau bisa, itu adalah yang terbaik. Maka mereka tidak perlu memohon pada anak itu, langsung membunuhnya saja. Kalau tidak bisa, kalau begitu masalah ini agak rumit. Agar keturunan tidak terputus, mungkin benar-benar harus berlutut dan memohon pada anak itu. Memikirkan wajah Yi-Chen yang sangat arogan itu, Gu Yanjeng sangat marah sampai seluruh tubuh terasa tidak nyaman. Gu Yanggang yang berada di samping bertanya dengan suara rendah, "Kakak kedua, rapat dewan direksi besok, jangan-jangan anak itu juga akan hadir?" Sialan, hati Gu Yanjeng bergetar dan raut wajahnya langsung berubah. Kalau anak itu juga hadir dalam rapat dewan direksi besok, takutnya akan sangat menderita. Kalau dia membantu Gu Yanjong menekan dirinya, apa yang harus dilakukan nantinya. Setelah memikirkan sangat lama, dia juga tidak bisa memikirkan solusi apapun. Dia hanya bisa menghela napas panjang dan berkata, tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Juga tidak bisa memikirkan solusi bagus apapun. Ketika saatnya tiba, kita akan mengambil tindakan sesuai dengan situasi. Gu Yanggang mengingat sesuatu dan berkata dengan suara rendah, "Kakak kedua, apa kamu ingat bahwa anak di rumah kakak pertama itu pernah mengungkit Xiao Yiqian dari grup Qiancheng? Dia baru kembali dari luar negeri beberapa waktu lalu mencari kesempatan untuk menyanjungku dan ingin bekerja sama dengan kita. Bagaimana kalau aku menyuruhnya kemari untuk mencari tahu situasinya?" "Baik," Gu Yanjeng buru-buru berkata, "Kamu telepon dia sekarang dan menyuruhnya datang ke rumah sakit untuk bertemu denganku." Setelah meninggalkan Jinling dengan frustasi, Xiao Yiqian menghabiskan sebagian besar waktunya untuk meminta saran medis di seluruh dunia, berharap untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Dia pertama kali pergi ke Jepang, kemudian pergi ke Amerika setelah berkeliling saat lama mencari banyak dokter dan menghabiskan banyak uang, tapi tidak bisa menyelesaikan masalah. Seiring berjalannya waktu, Xiao Yiqian pada dasarnya sudah menyerah. Untungnya dia sudah tua, juga sudah memiliki anak. Setelah menyerah akan pengobatan, dia langsung hanya fokus pada karir. Begitu seorang kehilangan hasrat dan keinginan pada lawan jenis, ketika berkonsentrasi pada karir, konsentrasinya akan meningkat secara eksponensial. Jadi Xiao Yiqian sekarang hanya ingin mengembangkan grup Qiancheng menjadi lebih besar dan menghasilkan lebih banyak uang, kemudian menggunakan uang dan materi untuk mengisi kekurangan fisik dan nafsu. Namun keluarga Xiao di Yanjing hanya bisa dianggap sebagai keluarga kelas 2 dan masih ada kesenjangan yang sangat besar dengan keluarga teratas. Xiao Yiqian ingin bekerja sama dengan mitra yang kuat, jadi setelah mencari-cari akhirnya memiliki sedikit hubungan dengan Gu Yanggang dari keluarga Gu. Tapi meskipun dia berusaha mati-matian untuk
menjilati Gu Yanggang, tapi Gu Yanggang sedikit banyak meremehkannya, bahkan tidak memiliki pemikiran untuk menerimanya sebagai seekor anjing. Ketika tidak tahu bagaimana cara menaklukkan Gu Yanggang, dia tiba-tiba menerima telepon dari Gu Yanggang. Jadi dia buru-buru mengangkatnya dan berkata dengan rendah hati, "Halo Presidenku, mengapa Anda punya waktu untuk menelponku?" Gu Yanggang bertanya padanya, "Xiao, apakah kamu berada di Yanjing?" "Iya," Xiao Yiqian buru-buru berkata, "aku belum pernah meninggalkan Yanjing sejak kembali dari Amerika, Presidenku. Apakah ada masalah?" Gu Yanggang berkata, "Aku ingin menanyakan sesuatu padamu, tapi masalah ini agak penting. Bisakah kamu datang ke rumah sakit grup Gu sekarang? Lebih baik kita bicarakan secara langsung." "Bisa," Sojikan berkata sambil tersenyum. "Presidenku, tunggu sebentar. Aku akan segera ke sana." "Baiklah, aku akan menunggumu di sini." Saat ini, Yichen dan Gu Yanjong sekeluarga sudah selesai makan malam, lalu diajak Gu Yanjong dan minum banyak arak putih. Kemudian dia baru kembali ke kamar tamu yang diatur Lin Wan Qiu untuknya. Dia mandi dan berbaring untuk beristirahat. Pada saat ini Securan menelponnya dan bertanya, "Suamiku, bagaimana kemajuanmu di Yanjing?" Chen berkata sambil tersenyum, "Lumayan bagus, situasi secara keseluruhan cukup lancar. Kalau cepat akan selesai dalam waktu sekitar 3 hari." "Baguslah." Kalau Securan menjawab, "Ya," dan berkata dengan perhatian, "Kamu harus menjaga dirimu dengan baik saat berada di luar. Bagaimanapun kamu belum pernah bepergian jauh." Yichen merasa agak tersentuh dan berkata sambil tersenyum, "Istriku, kamu tenang saja. Aku juga sudah dewasa dan bisa menjaga diriku dengan baik. Aku akan segera kembali setelah urusan di sini selesai." "Baik," Securan berkata sambil tersenyum. "Oh ya, suamiku, ada sesuatu. Aku ingin meminta bantuanmu." Yichen buru-buru bertanya, "Istriku, untuk apa kamu masih begitu sungkan kepadaku? Ada masalah apa? Katakan saja langsung." Securan berkata, "Gini, Rolin mengobrol denganku hari ini. Kebetulan dia juga kembali ke Yanjing dan neneknya akan merayakan ulang tahun pada lusa siang. Bisakah kamu membantuku membelikan hadiah dan mengantarkannya ke sana, sekalian menghadiri pesta ulang tahun neneknya?" Yichen menghitung waktunya sejenak dan urusannya sendiri, terutama ada di besok. Di pagi hari, dia harus menemani Gu Yanjong ke grup Gu untuk menghadiri rapat dewan direksi, kemudian harus pergi ke makam leluhur keluarga Yi dan Gunung Yeling untuk menyembayangi orang tuanya. Tapi lusa tidak ada urusan apapun. Dia memang berencana untuk tinggal selama 1 hari lagi dan melihat apakah masalah keluarga Gu sudah selesai sepenuhnya. Kalau sudah selesai, dia akan kembali ke Jinling dalam 2 hari lagi. Karena itu, lusa dia memang tidak berencana untuk meninggalkan Yanjing. Bukanlah masalah besar untuk mampir dan menghadiri pesta ulang tahun nenek Dong Rolin. Tapi ada sesuatu. Yichen merasa agak tidak nyaman. Dong Rolin datang ke Yanjing dengan pesawat yang sama dengannya. Waktu itu Dong Rolin tidak memintanya untuk menghadiri pesta ulang tahun neneknya. Kemudian dia mengobrolkan hal ini dengan Securan. Sepertinya Dong Rolin sudah menduga. Begitu dia memberitahu Securan pasti akan meminta dirinya untuk ke sana, bukan? Sebenarnya Yichen tidak punya perasaan apapun terhadap Dong Rolin, tapi Dong Rolin selalu memiliki trik-trik buruk yang membuatnya merasa sedikit tidak suka. Misalnya waktu itu dia mengajak Securan untuk berendam air panas. Sebenarnya tujuannya adalah dirinya Yichen, tapi dia menggunakan cara yang berbelit-belit dengan memanfaatkan Securan. Kali ini juga sama. Pada dasarnya mengulangi trik lama. Tidak tahu apa yang disukai wanita ini dari dirinya. Dia harus segera membuatnya menyerah akan dirinya. Namun meskipun Yichen merasa sedikit keberatan, tapi dia masih langsung menyetujuinya dan berkata, "Baiklah, aku akan menyiapkan hadiah besok dan akan ke sana pada siang hari lusa." "Baik,"
Securan berkata, terima kasih suamiku, sudah merepotkanmu ke sana untuk mewakiliku ketika aku masih kuliah dan bermain di Yanjing. Nenek Dong sangat ramah padaku. Awalnya aku ingin pergi ke Yanjing sendiri, tetapi besok aku masih harus membawa ibuku ke rumah sakit untuk periksa lagi. Kalau tidak ada masalah, gips di kakinya akan segera dilepas. Selain itu, ibuku selalu meminta untuk mempercepat mengurus gigi depannya yang lepas. Jadi aku benar-benar tidak bisa pergi selama beberapa hari ini. Hanya bisa meminta bantuanmu. Ichen berkata sambil tersenyum. Tenang saja istriku, aku akan menanganinya dengan baik. Curan bertanya, aku akan mentransfer uang untukmu. Kamu carilah hadiah yang cocok dengan harga sekitar 100.000. Adapun apa yang harus dibeli, terserah kamu saja, aku percaya dengan seleramu. Chen berkata sambil tersenyum, tidak perlu mentransfer uang untukku, aku punya uang. Keluarga Nona Gu sudah membayarnya terlebih dahulu. Securan berkata dengan kaget, keluarga Nona Gu begitu murah hati, masalah belum selesai tapi sudah melunasi tagihannya. Ichen berkata sambil tersenyum, bagaimanapun mereka adalah keluarga besar. Securan berkata, ya kalau begitu aku tidak akan sungkan padamu, terima kasih suamiku. Janjing di malam hari. Soyiken duduk di Rolls Royce melaju dengan kencang di jalan pada malam hari. Penampilannya sangat trendy saat ini. Bagaimanapun dia akan memenuhi undangan dari Gu Yanggang, anak ketiga dari keluarga Gu. Meskipun Gu Yanggang berada di peringkat terbawah dalam keluarga Gu juga tidak memiliki kekuasaan, tapi bagaimanapun juga dia adalah keturunan keluarga Gu. Baik jumlah aset maupun status sosialnya jauh lebih kuat daripada Xiao Yiqian. Karena itu Xiao Yiqian berusaha mati-matian untuk menjilatnya dan berharap bisa mendapatkan koneksi dengan keluarga Gu melewati dia. Meskipun dia tidak tahu ada masalah apa Gu yang enggan mencarinya, tapi Gu Yanggang berinisiatif untuk mencarinya. Ini juga merupakan peningkatan besar. 20 menit kemudian, Xiao Yiqian tiba di rumah sakit grup Gu. Saat ini putra Gu Yanggang, Gu Weiguang, sudah menunggu di depan pintu. Melihat Xiao Yiqian, dia melangkah maju dan bertanya, apakah Anda paman Xiao? Xiao Yiqian buru-buru mengangguk dan bertanya sambil tersenyum, apa kamu adalah putra Presiden Gu? Benar. Gu Weiguang mengangguk dan berkata, paman Xiao, ikuti aku. Ayahku dan paman kedua sedang menunggumu. Xiao Yiqian bertanya dengan kaget, tuan kedua juga ada di sini? Benar, mereka sedang menunggumu. Xiao Yiqian langsung menjadi bersemangat ketika mendengar ini. Di seluruh Yanjing, semua orang tahu bahwa anak pertama keluarga Gu sedang sakit parah. Takutnya sudah tidak bisa bertahan lama lagi. Jadi semua orang juga tahu bahwa pemimpin grup Gu selanjutnya pasti adalah Gu Yanjeng, anak kedua dari keluarga Gu. Dia bahkan tidak berani bermimpi bahwa dirinya akan ada kesempatan untuk berhubungan dengan tuan kedua dari keluarga Gu. Tapi bukankah kesempatan ada di depannya hari ini? Dia buru-buru mengikuti Gu Weiguang ke unit perawatan intensif. Di kamar pasien, dia bertemu dengan Gu Yanjeng dan Gu Yanggang yang berekspresi aneh. Begitu Gu Yanggang melihatnya masuk, dia buru-buru mengusir semua orang lainnya selain kakak keduanya dan hanya tersisa mereka bertiga di kamar pasien. Lalu Gu Yanggang langsung masuk ke intinya dan bertanya pada Xiao Yiqian, Xiao, aku bertanya sesuatu padamu, kamu harus menjawabnya dengan jujur. Xiao Yiqian berkata tanpa ragu, Anda tenang saja, aku pasti akan menjawab apapun dengan jujur. Gu Yanggang menahan rasa malu dan canggung lalu bertanya, Xiao, aku tanya padamu, apakah kamu tidak subur sekarang? Ketika Xiao Yiqian mendengar ini, seluruh tubuhnya seperti disambar petir. Dia berdiri diam di sana, tercengang dan tidak tahu harus berbuat apa. Bermimpi pun tidak pernah menyangka begitu Gu Yanggang berbicara, dia akan mengajukan pertanyaan yang langsung memukul jiwanya. Dia mau tidak mau, dia berpikir, aku memang kehilangan kemampuan reproduksi, tapi orang luar tidak tahu tentang ini. Bagaimana
Gu Yangang bisa mengetahuinya. Hal yang begitu memalukan, apakah harus mengakuinya? Selain itu, Gu Yangang menyuruhku kemari untuk menanyakannya hal ini padaku. Sebenarnya untuk apa? Melihat raut wajah Xiao Yiqian canggung tapi tidak mengatakan sepatah kata pun, Gu Yangang menjadi cemas dan langsung berkata, "Duh Xiao, apa yang kamu pikirkan? Hanya sebuah pertanyaan, apa sangat sulit untuk menjawabnya? Katakan saja padaku, benar atau tidak?" Meskipun Xiao Yiqian tidak tahu mengapa Gu Yangang menanyakan hal ini padanya, tapi begitu memikirkan janjinya yang akan menjawab dengan jujur, dia masih berkata dengan enggan, "Presiden Gu, sejujurnya aku memang sudah tidak subur." Gu Yangang dan kakaknya Gu Yangang saling memandang, kemudian dia buru-buru bertanya, "Xiao, katakan padaku, bagaimana kemampuan reproduksimu ini bisa hilang? Apa yang terjadi?" Xiao Yiqian berkata dengan canggung, "Presiden Gu, kenapa Anda begitu perhatian dengan masalah ini? Sejujurnya bukan aku tidak ingin memberitahumu, tapi hal semacam ini benar-benar memalukan." Gu Yancheng yang tidak berbicara dari tadi berkata, "Presiden Xiao, jangan ada beban mental apapun. Sejujurnya kami mencarimu untuk pertukaran informasi antara sesama pasien. Kita bisa berkomunikasi satu sama lain, juga agar lebih leluasa untuk berbagi lebih banyak petunjuk." Hah? Xiao Yiqian tercengang. Pertukaran informasi antar sesama pasien? Apa maksudnya? Apa kedua bersaudara ini juga tidak memiliki kemampuan itu lagi sekarang? Tidak mungkin, bukan? Mereka berdua adalah anak dari keluarga Gu, dan mereka berdua lebih muda daripadanya. Bagaimana mungkin terjadi masalah di usia yang begitu muda? Dia mau tidak mau bertanya, "Tuan kedua, Anda sebenarnya apa yang terjadi?" Gu Yancheng melambaikan tangannya dan berkata, "Presiden Xiao, bicarakan dulu masalahmu. Aku harap kamu bisa memenuhi janjimu untuk mengatakan selengkapnya dengan jujur padaku dan adik ketiga. Aku ingin tahu semua sebab dan akibat dari permasalahanmu ini." Xiao Yiqian mengangguk lalu menghela nafas panjang dan berkata, Kalau mengatakan masalah ini itu adalah cerita yang panjang." Setelah itu Xiao Yiqian mengatakannya masalah dia pergi ke Jinling atas permintaan terakhir ayahnya bertemu dengan keluarga Xiao, juga bertemu dengan Yichen, dan masalah dihukum oleh Yichen. Dia memberitahu semua pada keluarga bersaudara keluarga Gu. Awalnya keluarga Gu masih tidak merasa ada yang aneh, tetapi ketika mendengar bahwa Yichen membuatnya kehilangan kemampuan itu tanpa alasan, Gu Yanjeng buru-buru bertanya, "Sebenarnya dari mana asal anak yang bermarga Yi itu? Apakah dia anggota keluarga Yi dari Yanjing?" Yichen mengingat. Yichen mengertakkan giginya dan berkata, "Anak yang bermarga Yi itu adalah menantu berkunjung dari keluarga Xiao di Jinling. Sialan, keluarga itu sangat kecil, bahkan tidak sebanding dengan sehelai rambut. Waktu itu grup perusahaan mereka mengalami kerugian dalam situasi ekuitas negatif, bahkan masih berhutang puluhan juta ke bank. Meskipun begitu, pria bermarga Yi dan keluarga istrinya masih dihina di keluarga ini. Sungguh semacam sampah di antara tumpukan sampah. Bagaimana mungkin dia anggota keluarga Yi di Yanjing?" Gu Yanjeng buru-buru bertanya padanya, "Bagaimana tampang anak itu?" Xiao Yiqian berkata, "Tubuhnya tinggi, dia agak tampan, berbicara agak sombong seperti orang yang minta dipukul." Gu Yanjeng mengerutkan keningnya dan berkata pada Gu Yanggang, "Jangan-jangan dia adalah anak di rumah kakak pertama." Gu Yanggang berkata, "Pasti dia, persetan. Kakak kedua, apa kamu lupa? Dia berinisiatif mengungkit nama Xiao di. Dia pasti orang yang sama dengan Yi Chen yang melumpuhkan kemampuan reproduksi Xiao." Xiao Yiqian terkejut saat mendengar ini dan bertanya, "Maksud kalian apakah Yi Chen bajingan itu membantu Gu Yanjong, kakak pertama kalian berdua?" "Benar." Gu Yanjeng
meletakkan giginya. Hari ini kami berdua dan putra kami mengalami kerugian besar karena dia. Sialan, anak ini sangat beracun. Dia bilang akan membuat kami tidak subur dan kami benar-benar kehilangan kemampuan reproduksi. Benar, Gu Yanggang ya juga berkata dengan marah. Begitu bajingan ini menggerakkan mulutnya, dia hanya mengatakan sepatah kata, lalu kami berempat dengan anehnya kehilangan kemampuan dalam aspek itu. Sialan, Shojiken menarik napas dengan dingin. Ichen ini juga terlalu kejam, bukan? Dia langsung melumpuhkan anak kedua dan anak ketiga keluarga Gu serta putra mereka berdua. Bagaimana keluarga Gu juga merupakan keluarga teratas peringkat ketiga di Yanjing. Anak ini memutuskan keturunan keluarga Gu. Apakah tidak takut keluarga Gu akan balas dendam dengan gila? Shojiken terkejut dan ngeri, mau tidak mau menghela napas. Yichen ini memang benar-benar misterius. Waktu itu dia juga hanya menggerakkan mulutnya, kemudian kemampuanku dengan anehnya tidak bisa lagi berbicara tentang ini. Shojiken mau tidak mau memikirkan pengalaman tragisnya di Jinling. Pertama dia dipukuli oleh Yichen, kemudian kehilangan kemampuannya sebagai seorang pria. Ini masih bukan yang paling tragis. Hal yang paling tragis adalah dia secara keliru percaya pada pria tua bermarga W itu. Setelah memakan apa yang disebut obat ajaib dari keluarga W, dia tidak hanya gagal mendapatkan kembali kejayaannya, bahkan barangnya hampir busuk. Pada akhirnya juga karena pengobatan Yichen, dia masih bisa mempertahankan barangnya. Adapun metode pengobatan Yichen untuk mempertahankan barangnya itu adalah sejarah lain yang menyakitkan. Saat itu 1 liter urin dicampur dengan 1 liter obat yang membuatnya masih ada bayang-bayang tentang itu. Memikirkan hal ini, dia mau tidak mau menghela napas. Kalian berdua tidak tahu, ketika aku berada di Jinling, aku dibuat sangat tragis oleh anak itu. Gu Yanjeng meletakkan giginya dan berkata, kalau begitu anak ini hanyalah menantu berkunjung dari keluarga kecil di Jinling, tapi bagaimana dia bisa berhubungan dengan kakak pertamaku? Hal ini terlalu aneh. Orang tua Yichen terbunuh sudah bertahun-tahun setelah meninggalkan Yanjing. Gu Yanjeng sudah lama tidak punya gambaran dan ingatan tentang orang tua Yichen, jadi dia tidak mengetahui identitas Yichen. Bagaimanapun juga dia tidak bisa memahami mengapa menantu berkunjung di kota kecil seperti Yichen bisa berbaur dengan kakak pertamanya. Dia bahkan diundang ke rumah oleh kakak pertamanya dan makan malam di meja yang sama dengan keluarganya. Dengan latar belakang dan identitas kakak pertama, bukankah beberapa pengusaha jaringan terkenal di dalam negeri pun tidak mungkin diperlakukan seperti ini? Shojiken mengingat sesuatu dan berkata, aku sudah ingat. Yichen ini mengandalkan penipuan untuk mendapatkan uang di Jinling dan sudah menipu banyak orang. Banyak orang-orang setempat yang memiliki reputasi baik harus menghormatinya dan memanggilnya Master Yi. Master Yi. Gu Yanjeng mengerutkan kening dan bertanya padanya, apanya Master? Master dalam bidang apa? Shojiken berkata, sepertinya tentang Feng Shui atau semacamnya. Katanya dia memiliki pemahaman yang bagus dalam Feng Shui. Orang kaya setempat yang memintanya untuk melihat sekali Feng Shui akan menghargainya dengan puluhan juta atau bahkan ratusan juta. Bahkan ada orang yang memberinya sebuah villa besar yang bernilai lebih dari 100 juta. Aku juga tidak tahu mengapa anak ini begitu hebat dalam menipu. Gu Yanggang buru-buru berkata, kakak kedua, aku mengerti. Penyakit kakak pertama pasti sangat parah dan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa, jadi hanya bisa mengundang dokter dari manapun. Lalu percaya pada metafisika masa depan Feng Shui. Gu Yanjeng juga mengangguk setuju dan mencibir. Aku rasa juga begitu 80%, karena takut mati, takut sampai gila, jadi mencari orang penipu untuk memperpanjang rentang hidupnya.
Gu Yangang mencibir, sungguh menarik. Bukankah dia mengatakan bahwa sepanjang hidupnya dia adalah orang ateis, tidak pernah percaya pada hantu atau dewa? Kenapa sekarang sudah sekarat menjadi percaya pada Feng Shui? Siapa yang tahu? Gu Yanjeng mengayunkan tangannya dan berkata, tapi anak ini benar-benar sangat misterius. Sampai sekarang aku masih tidak mengerti bagaimana caranya membuat kita kehilangan kemampuan dalam aspek itu. Apakah dia benar-benar memiliki keterampilan dalam bidang metafisika? Xiao Qian buru-buru berkata dengan rendah hati, Tuan kedua, aku memiliki beberapa wawasan tentang masalah ini, tapi juga belum dikonfirmasi. Kalau kalian berdua tidak keberatan, aku bisa memberitahu kalian sebagai referensi. Gu Yanjeng mengangguk, katakanlah. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat menarik, sangat seru, sangat menghibur, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya kita akan lanjutkan cerita kelanjutannya di video selanjutnya. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya, agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya.